Halo, assalamualaikum, Mancing Cedor Pangkos Channel. Nah, jumpa lagi sama saya, Cek Septi. Sekarang Cek Septi nih kepengen ngobrol sama sosok ibu, sosok wanita yang kalau menurut Cek Septi itu wow, luar biasa. Kita kepengen ngangkat sosok tentang Kartini. Nah, era zaman sekarang ini kan Kartini itu kayak emansipasi wanita itu memang luar biasa sebenarnya. Apalagi kayak contoh salah satunya adalah Ibu Intan Kartini. Apa sih pendapat Ibu tentang sosok Kartini? Sosok Kartini adalah sosok yang memberi pembaruan bagi kaum wanita khususnya, sehingga saat ini alhamdulillah wanita bisa memberikan kontribusi di segala bidang. Jadi itu semua berkat jasa Ibu Kartini. Ibu Kartini. Emansipasi wanita untuk zaman sekarang. Menurut Ibu kalau menurut aku sejauh ini sudah sangat baik ya. Seluruh wanita Indonesia sekarang sudah mampu menduduki posisi-posisi strategis, posisi-posisi penting. Nah, itu menunjukkan bahwa sudah sangat memberikan kontribusi penting untuk kemajuan, terutama kemajuan bangsa. Apalagi sekarang dunia pendidikan. Betul. Sekali. Tapi dari baliknya Kartini, aku pengen lebih dalam lagi. Menurut diriku ibu adalah sosok Kartini zaman now. Kartini milenial. Iya betul. Tapi kita pengen tahu lah ya. Dulu Palang Mampus pengen tahu itu. Ini Kartini zaman sekarang ini kayak masih bisa sesukses ini dengan gelar yang begitu banyak, dengan katanya wakil daripada Stipada juga ya. Iya. Nah itu dari kecilnya kayak mesti cerita hidup waktu kecil. Cerita sedikit ya. Alhamdulillah kebetulan saya juga mendapatkan penghargaan hari ini di Kartini Milenial versi Sri Putri Turun. Alhamdulillah. Nah, jadi memang kalau dari kecil itu memang karakter itu memang harus dibentuk dari kecil ya. Nah, jadi memang ibu dan bapak terutama ya, itu emang dari kecil saya sudah dididik untuk mandiri. Mungkin mandiri versinya ya hal-hal yang sederhana gitu kan, tapi memang dari kelas 3 SD itu saya udah diberi tanggung jawab lah katakanlah ya, untuk misalnya hal-hal kecil, membersihkan rumah seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan ringan, tapi dalam artian kita diberi tanggung jawab. Jadi intinya mulai dari kecil sudah diberi disuruh ibu gitu ya, membersihkan rumah, membersihkan kamar sendiri misalnya. Tapi setelah saya jalani hal-hal karakter seperti itu ya akhirnya ke bawah sampai sekarang. Tapi kalau dilihat dari CV-nya si ibu, itu kayak keluarganya bisa dikategorikan bukan keluarga yang tidak mampu kan ya, tapi anaknya disuruh untuk mandiri sendiri. Iya kebetulan kan anak tunggal ya. Tapi anak tunggal gitu, tapi ya mungkin ibu dan bapak mendidik ya pokoknya walaupun anak tunggal sama gitu. Jangan manja. Enggak, mungkin kayaknya aku ngerasa malah lebih keras dari yang orang banyak adik atau banyak saudara gitu ya. Jadi contohnya nih misalnya, kalau saya mau ujian, ibu saya tuh nggak peduli gitu. Kalau rata-rata kan mungkin orang tua, anak saya harus ujian, jadi nggak boleh diganggu, harus concern belajar gitu. Nah tapi kalau ibu tuh enggak. Jadi intinya kamu walaupun kamu mau ujian, pekerjaan rumah tadi ya itu nggak boleh nggak dikerjain. Tetap harus, jadi nggak peduli. Pokoknya harus yang membersihkan rumah harus tetap gitu ya, ataupun bisa masak-masak ringan harus tetap gitu. Jadi tapi setelah saya amati sampai sekarang, ternyata secara tidak langsung ibu saya mengajarkan bahwa kita harus memanajemen waktu. Seperti itu. Jadi itu SD Palembang, SMP, SMA, tapi S1 nya unik loh. S1 nya itu adalah jurusan pertanian usia. Iya, betul. Beralih ke hukum. Kok tertarik dari pertanian baliknya ke hukum? Karena gini, yang pertama memang waktu itu saya di pertanian industri gitu ya. Mungkin karena jalan skenario hidup gitu ya. Akhirnya saya ke S1-nya di Stipada, lalu saya melanjutkan lagi S2 ke Universitas Muhammadiyah.
kemudian S3 di Borobudur. Ya, itu tadi mungkin skenario Tuhan ya, tapi dalam belajar apapun bidang kita itu, apalagi saat ini ya, semua ilmu itu menjadi apa ya, menjadi satu komprehensif lah, sesuatu hal yang memang harus satu kesatuan. Karena memang di hukum pun kita kan ada belajar juga ya, istilahnya kayak kita belajar logika, kemudian kita di dalam hukum ada satu lagi. Mungkin selama ini kita berpendapat hukum itu ya cuma hafalan gitu ya. Tapi pada prakteknya memang seorang, terutama saat ini ya, makin banyak persaingan dan segala macam, seorang sarjana hukum memang harus dibekali ilmu-ilmu lain. Sehingga dia bisa mengkolaborasi. Contoh kecil, misal, mungkin kita rasa sudah ada hubungan gitu ya antara matematika dengan hukum misalnya. Tapi contoh kecil, saya waktu kebetulan bapak mertua ya, waktu itu bapak ada kasus tanah gitu. Nah, sehingga ya tentu untuk hitungan ganti rugi dan segala macam. Nah pada saat itu ada luasan tanah ya, kata begitu bingung mau cari luasnya gimana. Saya bilang, Pak izin Pak gitu ya. Ya apa gitu bapaknya. Nanti aku coba cari luasannya. Ya karena itu tadi kan saya bilang itu kan kita ada matematika dan seperti itu. Kita pakailah dulu pakai hukum Pythagoras, saya ingat sekali. Jadi dari situ dapat luasan. Wah kata bapak, pinter juga awak nih gitu. Bapak kan gitu ya. Ya udah Pak gitu. Nah dari situ terutama kita juga di hukum ini kan kita tergabung di dalam IALS ya, International Association Law School. Jadi di situ dari beberapa pertemuan memang salah satu mungkin ya perlu kita pelajari juga keluar, bahwa di luar itu seorang sarjana hukum memang harus dibekali dengan ilmu lain. Betul, sehingga dia dalam ibaratnya mengetahui sesuatu tentu tidak akan mengarang gitu ya, mengarang indah, tapi dia sudah tahu oh kalau ini kasusnya tentang kedokteran misalnya, dia tentu akan mempelajari hal itu. Oh iya betul ya. Iya benar. Jadi dia memang seorang sarjana hukum jangan hanya terkotak bahwa aku cuma hafalan. Kalau dulu kan orang udah suka bilang, buangan gitu ya, masuk fakultas hukum ini jangan nggak kuliah gitu ya. Ada kata lain, aku di sini gitu. Tapi setelah kita pelajari, apalagi nih kalau nonton ya sekarang kan berhubung drama Korea ya, itu ada drama Korea yang lagi viral itu yang judulnya Law School itu kalau kita amati gitu, aku suka tertariknya itu karena dari sisi mungkin cara dosennya mengajar di situ. Jadi saya kalau nonton drama bukan hanya nonton gitu, saya lihat oh ini teknik belajarnya seperti ini gitu ya. Itu kan nonton drama Korea itu masih belajar. Karena benar saya tuh kalau segala sesuatu saya pelajari gitu. Contoh kecil misalnya saya dulu nonton gitu kan, kita musim puasa ini kan ada tayangan tuh pagi-pagi jam 5 ada tayangan anak-anak tentang Nabi misalnya. Iya, saya lihat ya dari situ. Dulu kan kita awal muasal manusia diciptakan gitu ya. Dari situ saya lihat, ini mungkin agak melebar ya, tapi maksud saya memang segala sesuatu tuh harus dipelajari gitu ya dari situ. Sehingga ya kembali lagi bahwa memang seorang sarjana hukum dia harus kolaborasi juga dengan ilmu lain. Dia harus pintar, betul. Jangan dia harus tepat strateginya gitu. Memang mungkin kalau untuk menguasai semua ilmu kan nggak akan mungkin. Manusia punya batas kemampuan. Tapi ibaratnya dia bisa strategi itu yang penting. Kalau aku balik lagi ke keluarga, ya. Anak dua, betul. Apakah nanti anak harus ikut jadi kita? Ya mungkin karena memang kita sebagai orang tua tentu kita mengarahkan gitu ya. Tapi kalau saya yakin dan percaya orang tua memang harus mengarahkan sih. Karena ya bukan apa, anak-anak kan dia nggak tahu, dia masih egonya. Aku pengen jadi ini, pengen. Oke, kita iakan dulu, jangan mematahkan semangat anak. Tapi kita mulai masuk pelan-pelan. Nanti kita gini. Jadi jujur kalau saya pribadi, anak saya mungkin yang nomor 1 ya akan diarahkan lah katakanlah ke jalur hukum gitu ya, karena melihat prospek. Kita juga kan ibaratnya dengan anak itu kita ada potensi juga ya, kita mampu nggak gitu kan, tapi kita tidak memaksakan. Kita harus menghargai juga, kita kan sama ya, anak-anak ataupun kita itu beda umur aja, tapi perasaan dihargai itu sama. Cuma mungkin bentuk dia beda gitu. Filosofi kehidupan untuk Ibu Fitri sendiri kepada kaum hawa ini, Kartininya zaman sekarang ini apa sih? Ya intinya
sebagai perempuan ya, kembali ke temanya Kartini ya, sebagai perempuan ya kita tetaplah perempuan yang jadi imam gitu. Jadi apapun profesi kita, apapun ibaratnya kedudukan kita di luar, kita tetaplah sebagai ibu. Setinggi ilmu itu dapat. Betul, kita tetaplah ibu dan istri yang baik. Tetap bikin sarapan. Betul. Kesukaan saya. Oke, ada pesan terakhir tadi yang sama Om Kartini zaman sekarang untuk anak muda zaman sekarang, generasi muda zaman sekarang, apalagi wanita. Kan pergaulan sangat luar biasa, berpengaruh dari digital juga lah ya. Nah itu apa sih pesan ibu terhadap anak-anak muda zaman sekarang? Anda bisa menjadi Kartini pada masanya nanti. Nah, jadi ya pesan untuk adik-adik ya, karena saya anggap adik-adik ya, karena saya masih 17 juga. Ya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Benar sih, jauhi betul hal-hal yang tidak baik itu jauhi. Karena hal seperti itu nanti akan menjadi edit atau kebiasaan. Kalau kebiasaan itu kan susah ya. Contoh kecil aja, kita minum kopi misalnya atau orang rokok gitu ya, mau berhenti kan susah. Jadi sebelum memang kita melangkah ke hal-hal yang tidak baik, sedini mungkin sudah harus di-cut gitu. Kita harus punya prinsip gitu, kita harus dan juga memang tadi pengaruh pendidikan dari orang tua. Seperti orang bilang kan, pendidikan awal memang dari rumah.